Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu berhenti, tapi waktu tetap berjalan? Bukan karena kehilangan besar, tapi karena sesuatu di dalam terasa runtuh, sepi, kosong, dan tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin itu bukan akhir. Mungkin itu justru awal dari sesuatu yang lebih jujur. Di dunia yang terus mendesak kita untuk sibuk, untuk punya, untuk menang, kita jarang diajak berhenti dan bertanya, siapa aku tanpa semua ini? Apa yang tersisa ketika pekerjaan menghilang? Ketika relasi retak? Ketika semua yang kita banggakan perlahan terlepas satu persatu? Plato pernah berkata, "The first and greatest victory is to conquer yourself." Kemenangan pertama dan terbesar adalah menaklukkan dirimu sendiri. Malam ini mari kita berkumpul dalam senyap dan belajar bukan dari jawaban, tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang tak mudah. Karena dalam ruang kosong itu, dalam kehampaan yang awalnya menakutkan, justru benih makna bisa mulai tumbuh. Kita akan menelusuri 5 strategi kontemplatif, bukan sebagai solusi instan, tapi sebagai lentera kecil di jalan yang gelap. Pertama, menghadapi kekosongan tanpa melarikan diri. Daripada mengisi kekosongan dengan distraksi dan pelarian, kita belajar duduk di dalamnya. Memandangnya bukan sebagai musuh, tapi cermin. Marcus Aurelius pernah menulis, "Sekarang tidak ada tempat di mana manusia dapat menemukan tempat yang lebih tenang atau lebih tidak terganggu daripada di dalam jiwa sendiri. Tak ada tempat yang lebih tenang untuk beristirahat selain jiwanya sendiri." Kedua, membedah identitas di balik kepemilikan. Kita dikondisikan untuk mengikat harga diri pada apa yang kita miliki, jabatan, pasangan, penampilan. Tapi siapa kita saat semua itu hilang? Epictetus mengingatkan, kaya tidak terletak pada memiliki harta besar, tetapi pada memiliki sedikit keinginan. Kekayaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan sedikitnya keinginan. Ketiga, menemukan inti yang tak tergoyahkan. Saat hidup berantakan, kita belajar mencari pusat yang tetap diam. Bukan ego, bukan prestasi, tapi inti keberadaan yang tak bisa dicabut. Seperti kata Lao Tzu, "He who knows others is wise, he who knows himself is enlightened." Siapa yang mengenal orang lain adalah bijak. Siapa yang mengenal dirinya sendiri adalah tercerahkan. Keempat, melatih melepaskan tanpa kehilangan diri. Melepas bukan berarti menyerah. Kadang itu adalah bentuk tertinggi dari penguasaan diri. Karena tidak semua yang kita genggam pantas dipertahankan. Sokrates pun berkata, "He who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have." Ia yang tak puas dengan yang dimiliki sekarang tak akan pernah puas meski mendapatkan yang ia inginkan. Kelima, merangkai makna baru dari kehampaan kehilangan, menciptakan ruang. Dan dalam ruang itu, kita bisa mulai lagi. Bukan untuk mengulang, tapi untuk mencipta sesuatu yang lebih selaras dengan jiwa. Nietzsche menulis dengan getir, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala cara. Ia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala macam cara untuk bertahan. Banyak orang takut kehilangan, bukan karena takut kekurangan, tapi takut berhadapan dengan dirinya sendiri. Strategi ini mengajak kita untuk berani menatap ruang kosong setelah kehilangan. Alih-alih mengisinya dengan distraksi, kita belajar duduk bersama sunyi dan rasa hampa. Pernahkah kamu merasa seolah semuanya runtuh begitu saja? Pekerjaan yang kamu banggakan hilang, hubungan yang kamu jaga bertahun-tahun berakhir, atau bahkan rutinitas kecil yang selama ini kamu anggap remeh, tiba-tiba tak ada lagi. Dan yang tersisa hanya ruang kosong, sunyi, hampa. Di saat-saat seperti itu, kebanyakan dari kita buru-buru mencari pelarian. Kita menyalakan layar, menggulir notifikasi, atau mengisi waktu dengan kesibukan baru, apa saja, asal tidak harus duduk berhadapan dengan rasa kehilangan itu.
Tapi bagaimana jika kita coba hal yang berbeda? Bagaimana jika kita memilih untuk tinggal? Diameter menatap kekosongan itu, tidak dengan mata penuh ketakutan, tapi dengan rasa ingin tahu yang tenang. Karena sesungguhnya, di balik ruang kosong itulah tersembunyi bagian terdalam dari diri kita. He who is brave is free. Seneca, dia yang berani, dialah yang merdeka. Keberanian yang dimaksud Seneca di sini bukan soal melawan dunia, tapi keberanian untuk diam ketika semua suara dalam kepala berteriak untuk melarikan diri. Berani untuk tidak menutup luka dengan hiburan. Berani untuk tidak buru-buru mencari makna, tapi justru membiarkan diri merasakan tidak bermakna untuk sesaat. Dan tahukah kamu, di sanalah letak awal dari transformasi. Di era modern ini, kita dibesarkan dengan budaya yang takut pada kehampaan. Kita diajarkan bahwa kehilangan adalah kegagalan, bahwa sunyi adalah musuh. Tapi para filsuf, terutama para stoik, mengajarkan hal yang berbeda. Man is not worried by real problems so much as by his imagined anxieties about real problems. Epictetus, manusia tidak terlalu menderita oleh masalah nyata, tetapi oleh kecemasan yang ia bayangkan tentang masalah itu. Kekosongan pada hakikatnya bukan sesuatu yang berbahaya, tapi pikiran kita yang berusaha menghindar, melawan, atau menafsirkan secara berlebihan, itulah yang menyiksanya, yang membuatnya terasa seperti jurang. Bayangkan ini, kamu berada di sebuah ruangan yang kosong, tidak ada perabot, tidak ada suara, hanya kamu dan dirimu sendiri. Apa yang kamu rasakan? Gelisah? Takut? Atau justru tenang? Banyak orang takut kehilangan, bukan karena takut kekurangan, tapi karena takut berhadapan dengan dirinya sendiri. Karena dalam sunyi itu, kita tak bisa berpura-pura lagi, tak bisa menyembunyikan luka, kekosongan, atau keletihan jiwa. Semua muncul ke permukaan. Dan jika kita cukup berani untuk tetap tinggal, tanpa buru-buru menambalnya, maka pelan-pelan kita akan belajar bahwa ruang kosong itu tidak kosong sepenuhnya. Ia adalah wadah, tempat di mana kita bisa mulai kembali. Sometimes we must let go of the life we have planned, so as to accept the one that is waiting for us. Seneca, terkadang kita harus melepaskan hidup yang telah kita rancang, agar bisa menerima hidup yang sedang menanti kita. Saat semua hilang, saat dunia terasa hening, mungkin justru itulah saat yang paling jujur dalam hidupmu. Saat topengmu terlepas, saat tidak ada yang tersisa kecuali jiwamu sendiri, dan kamu mulai bertanya, apa sebenarnya yang paling penting bagiku? Duduk bersama kekosongan bukan berarti menyerah. Itu adalah bentuk tertinggi dari penerimaan. Dan dari penerimaan itulah lahir kedewasaan yang sesungguhnya. Bukan dewasa karena usia, tapi dewasa karena telah belajar berdamai dengan kehilangan. To become is the highest achievement of the self. Zen proverb, tenang adalah pencapaian tertinggi dari diri. Kita tak perlu selalu mengatasi kehilangan. Kadang kita hanya perlu bersamanya. Menemani kekosongan itu, seperti menemani sahabat lama yang datang tanpa undangan, tapi membawa pesan berharga. Dan perlahan, kamu akan melihat bahwa ada sesuatu yang tak bisa diambil dari dirimu. Bukan harta, bukan jabatan, bukan pujian, tapi kesadaranmu, keutuhanmu, keberanianmu untuk tetap tinggal. Saat semua hilang, barulah kita tahu siapa diri kita ketika tak punya apa-apa untuk dibanggakan. Socratica mind, only when everything is lost can we see the core of who we are. Ketika hartamu hilang, apakah jati dirimu turut lenyap? Refleksi tentang bagaimana kita terlalu melekat pada gelar, peran, atau barang. Ketika semua itu pergi, siapa kita sebenarnya? Seperti ada bagian dari diri yang ikut hilang bersamanya. Karena diam-diam,
banyak dari kita menaruh identitas dalam hal-hal yang bisa hilang. Pekerjaan, gelar, barang-barang mahal, atau bahkan pengakuan dari orang lain. Kita tidak sadar bahwa semua itu, meskipun penting, bukanlah kita yang sejati. You are not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. Jack Palahniuk, kamu bukan pekerjaanmu, bukan jumlah uang di rekeningmu. Kamu bukan mobil yang kamu kendarai. Identitas yang kita bangun dari luar, itu seperti baju. Bisa dipakai, bisa dilepas. Tapi bukan kulitmu. Masalahnya, ketika kita terlalu sering memakai baju luar itu, kita lupa siapa yang ada di baliknya. Dan saat kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, kehilangan status, kita panik. Karena kita kira yang hilang itu adalah diri kita. Padahal, tidak. Yang hilang hanyalah label. Mari kita renungkan sebentar. Kalau semua milikmu diambil, apa yang tersisa? Bukan untuk menyedihkanmu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa diri sejati kita tidak bisa dibeli dan juga tidak bisa dirampas. He is a great man who uses earthenware dishes as if they were silver. Seneca ia adalah orang besar yang bisa memakai piring tanah liat seolah itu perak. Zaman sekarang banyak yang menyamakan harga diri dengan harga barang. Padahal kebebasan batin dimulai ketika kamu bisa berkata, "Aku tetap berharga," meski tanpa apapun yang bisa dipamerkan. Itu bukan pasrah. Itu adalah kesadaran penuh bahwa nilaimu tidak bertambah atau berkurang karena isi dompet atau jumlah pengikut sosial media. Malam ini, coba kita buka percakapan jujur dengan diri sendiri. Bayangkan kamu sedang duduk sendirian, ditemani suara jangkrik atau mungkin lampu jalan yang redup. Lalu kamu tanya pelan ke dirimu, "Siapa aku jika semua yang kumiliki hilang?" Mungkin akan muncul jawaban yang mengejutkan. Mungkin kamu akan sadar bahwa kamu lebih dari sekadar pekerjaanmu atau apa kata orang tentangmu. Things that belong to you can be taken away, but who you are cannot. Epictetus, paraphrase. Hal-hal yang kamu miliki bisa diambil, tapi siapa dirimu tidak bisa. Coba lihat anak-anak kecil yang bermain. Mereka tidak peduli baju mereka apa, atau mainan siapa yang paling mahal. Mereka hanya bermain, tertawa menangis, jujur, karena mereka belum kehilangan dirinya. Belum dikotak-kotakkan oleh gelar, oleh profesi, oleh label sosial. Dan mungkin salah satu kebijaksanaan terbesar dalam hidup adalah belajar kembali menjadi seperti itu. Menjadi utuh, walau tanpa atribut. Ada cerita tentang Diogenes, filsuf Yunani kuno, yang hidup dalam tong dan hanya memiliki satu mangkuk kayu. Suatu hari, ia melihat anak kecil minum air dengan tangannya. Lalu ia pun membuang mangkuknya sambil berkata, "Seorang anak telah mengajarku bahwa aku masih punya barang yang tidak perlu." It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor. Seneca, bukan orang yang punya sedikit yang miskin, tapi orang yang terus menginginkan lebih. Kalau kamu hari ini merasa kosong karena kehilangan sesuatu, cobalah alihkan fokusnya. Bukan bertanya apa yang hilang dariku, tapi apa yang masih tinggal dalam diriku. Kejujuranmu, keteguhan hatimu, kemampuanmu untuk bangkit. Itu tidak bisa dicuri, tidak bisa dijual, dan tidak bisa dibeli. What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. Ralph Waldo Emerson. Apa yang ada di belakang dan di depan kita hanyalah hal kecil dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Aku tidak menyarankan kamu hidup tanpa harta, tanpa pencapaian. Bukan itu maksudnya. Tapi mari kita sadari, semua itu hanya alat, bukan identitas. Kalau kamu punya mobil, gunakanlah. Kalau kamu punya jabatan, pakailah untuk memberi manfaat. Tapi jangan pernah biarkan itu mendefinisikan siapa kamu. Karena suatu hari, ketika semua itu ditanggalkan,
Yang tinggal bukanlah kekosongan, tapi dirimu yang utuh. Dan saat kamu mengenal dirimu yang utuh, tanpa perlu sandaran eksternal, di sanalah kamu menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu yang paling berharga dalam dirimu tidak pernah bisa hilang. Apa yang tak bisa dirampas dunia darimu, itulah inti jiwamu. Kita menggali lapisan demi lapisan eksistensi dan bertanya, nilai apa yang tetap berdiri ketika segalanya runtuh? Bayangkan dirimu duduk di sebuah beranda, malam sudah larut. Hanya ada langit hitam dan suara jangkrik. Angin malam menyentuh lembut kulitmu. Di saat seperti ini, yang tersisa hanyalah kamu dan keheningan. Lalu muncul pertanyaan itu. Pertanyaan yang mungkin jarang kita berani ajukan. Apa yang akan tersisa dari diriku jika segalanya runtuh? Pekerjaan bisa hilang, cinta bisa pergi, kesehatan bisa menurun, popularitas, jabatan, uang, semua bisa lenyap secepat embun pagi. Lantas apa yang tetap tinggal? Man is not worried by real problems so much as by his imagined anxieties about real problems. Epictetus, manusia tidak terlalu terganggu oleh masalah nyata, tapi oleh kecemasan imajiner tentang masalah itu. Dunia modern sering menyuruh kita membangun di luar, bangun karier, bangun reputasi, bangun portofolio. Tapi tak banyak yang mengajarkan kita untuk membangun ke dalam. Padahal, hanya yang dibangun di dalam, yang tak bisa diguncang oleh dunia luar. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Marcus Aurelius, kau punya kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini, dan kau akan menemukan kekuatan. Kami ingin mengajakmu membayangkan pohon tua di tepi tebing. Setiap tahun ia dihantam angin, badai, dan musim kering. Daunnya gugur, cabangnya patah, tapi ia tetap berdiri. Kenapa? Karena akarnya mencengkeram bumi. Begitulah jiwa yang memiliki inti yang tak tergoyahkan. Bisa rapuh di luar, tapi tetap teguh di dalam. Tapi inti itu tak muncul dengan sendirinya. Ia dibentuk oleh pertanyaan-pertanyaan yang jujur, oleh kejatuhan yang tak kita hindari, oleh malam-malam penuh perenungan. Bukan dengan menyangkal dunia, tapi dengan menyelami diri. To become is the highest achievement of the self. Zen proverb, menjadi tenang adalah pencapaian tertinggi dari diri. Coba renungkan ini. Jika kamu tidak lagi bisa membuktikan dirimu lewat pekerjaan, tidak bisa membuat orang lain bangga, tidak punya panggung, tidak punya penonton, apakah kamu masih merasa berharga? Jika iya, maka kamu sudah mulai menemukan inti itu. Tapi jika tidak, mungkin kamu belum benar-benar mengenal dirimu. Kami pernah membaca satu kalimat yang mengguncang. You are not your job. You are not your achievements. You are not even your thoughts. You are the awareness beneath it all. Kamu bukan pekerjaanmu. Kamu bukan pencapaianmu. Kamu bahkan bukan pikiranmu. Kamu adalah kesadaran di balik semuanya. Kesadaran itu tenang. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu kehilangan adalah bagian dari perubahan. Inti diri yang sejati tahu bahwa nilai kita tidak datang dari apa yang kita lakukan, tapi dari bagaimana kita hadir. Ada seorang filsuf bernama Musonius Rufus, guru Epictetus. Ia berkata bahwa kebajikan sejati tidak butuh panggung. Kamu bisa kehilangan segalanya, tapi jika kamu tetap berlaku adil, bijaksana, penuh kasih, maka kamu belum kehilangan apa-apa. Virtue is sufficient for happiness. Musonius Rufus, kebajikan sudah cukup untuk kebahagiaan. Kami tahu, ini bukan pembicaraan ringan. Mencari inti itu seperti menatap cermin yang memantulkan bayangan paling jujur. Tapi kejujuran itulah yang membebaskan. Saat kamu bisa berkata, aku tetap utuh meski kehilangan segalanya di luar.
itulah saat kamu telah bertemu dirimu yang sejati. Mari kita bawa ini ke kehidupan nyata. Kita bisa saja bangga karena banyak yang memuji. Tapi siapa kita saat tidak ada yang melihat? Kita bisa tampak tenang di media sosial, tapi apa yang kita rasakan di malam hari ketika lampu dimatikan? Itulah ujian dari inti. Ia tidak dibentuk oleh pencitraan, tapi oleh keheningan dan kejujuran. Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Epictetus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan hidup yang layak. Ia diraih dengan melepaskan hal-hal yang di luar kendali kita. Inti yang tak tergoyahkan bukan berarti tak pernah menangis, bukan berarti selalu kuat, tapi ia tahu kapan harus melepaskan dan kapan harus bertahan. Ia tahu bahwa badai tidak untuk dihindari, tapi untuk dilalui, dan bahwa setelah badai selalu ada pagi. Waste no more time arguing what a good man should be one. Marcus Aurelius, jangan buang waktu untuk berdebat tentang apa itu orang baik. Jadilah dia. Melepas bukan berarti kehilangan. Kadang, itu adalah bentuk tertinggi dari penguasaan diri. Strategi ini mengajarkan seni letting go sebagai cara menemukan kemerdekaan batin yang sejati. Bukan karena kita menyerah, bukan karena kita lemah, tapi karena kita akhirnya memahami bahwa genggaman kadang menyakitkan dan melepaskan justru membebaskan. He who is brave is free. Seneca, dia yang berani adalah dia yang merdeka. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kehilangan adalah musuh, bahwa mempertahankan itu selalu baik. Tapi malam ini, izinkan kita membalik logika itu sejenak. Bayangkan seseorang yang menggenggam pasir terlalu kuat. Apa yang terjadi? Butir-butir itu justru lolos dari sela jari. Kadang, semakin erat kita menggenggam, semakin cepat sesuatu pergi. The things you think about determine the quality of your mind. Marcus Aurelius, hal-hal yang kau pikirkan menentukan kualitas pikiranmu. Saya ingin mengajakmu berjalan ke dalam, ke ruang jiwa yang jarang kita buka. Berapa banyak dari kita yang terikat pada masa lalu, pada seseorang yang pernah kita cintai, pada harapan yang tak tercapai, pada versi diri kita yang dulu, yang kini tak lagi sama. Kita bilang kita sudah move on, tapi ternyata hanya tubuh kita yang bergerak, sedang hati kita masih diam di tempat yang sama. Melepas itu bukan tentang melupakan, melepas itu menerima bahwa ada hal-hal yang tak bisa kita kendalikan, dan itu tidak membuat kita kalah. Don't seek for everything to happen as you wish it would, but rather wish that everything happens as it actually will. Then your life will flow well. Epictetus, jangan berharap segalanya terjadi sesuai keinginanmu, tapi berharaplah bahwa segalanya terjadi sebagaimana mestinya. Maka hidupmu akan mengalir dengan baik. Letting go bukan sikap pasif, justru sebaliknya, ia adalah bentuk tertinggi dari penguasaan diri. Karena tidak semua hal pantas untuk diperjuangkan selamanya. Ada hal-hal yang kita pertahankan bukan karena cinta, tapi karena takut sunyi. Saya ingin berbagi sebuah analogi. Bayangkan kamu membawa sebuah tas ransel penuh batu. Awalnya kamu pikir itu penting, tapi makin lama kamu berjalan, kamu sadar punggungmu nyeri, kakimu lelah. Tapi kamu masih bertahan, karena kamu takut terlihat lemah kalau meletakkannya. Padahal, kekuatan sejati bukanlah terus memikul, tapi tahu kapan harus berhenti, dan berani menaruh beban itu di tanah. Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Epictetus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan hidup yang layak. Ia diraih dengan melepaskan hal-hal yang di luar kendali kita. Cinta, misalnya. Cinta sejati tidak menggenggam terlalu erat. Ia memberi ruang. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus pergi. Atau mimpi.
Kadang mimpi yang dulu begitu penting, saat ini tak lagi selaras dengan siapa kita hari ini. Dan melepaskan mimpi itu bukan berarti gagal, itu berarti kita tumbuh. Ada sebuah prinsip stoik yang penting, amor fati, mencintai takdir. Bukan sekadar menerima, tapi mencintai setiap kejadian, termasuk perpisahan, termasuk kehilangan, termasuk luka. Amor fati, love of fate, that one wants nothing to be different, not forward, not backward, not in all eternity. Friedrich Nietzsche. Amor fati, mencintai takdir, bahwa seseorang tidak ingin ada yang berbeda, tak di masa lalu, masa depan, atau selama-lamanya. Saya tahu, melepaskan butuh keberanian, bukan karena kamu tak punya pilihan, tapi karena kamu memilih ketenangan dibanding keterikatan. Dan dari situlah kebebasan batin muncul. Di dunia yang mengagungkan mendapatkan, kadang hanya dengan melepaskan kita bisa menemukan diri. Bukan hanya diri yang ringan, tapi diri yang jujur. Yang tahu bahwa nilai hidup bukan terletak pada jumlah yang kita punya, tapi pada kemampuan kita untuk tetap utuh, bahkan saat kehilangan. Only in quiet waters do things mirror themselves undistorted. Only in a quiet mind is adequate perception of the world. Hans Margolius. Hanya di air yang tenang segala hal bisa tercermin tanpa bias. Hanya di pikiran yang tenang dunia bisa dilihat dengan jernih. Saya ingin menutup malam ini dengan pertanyaan sederhana. Apa yang sedang kamu genggam terlalu erat hari ini? Apakah itu dendam yang lama, harapan yang tidak dibalas, atau identitas yang tidak lagi mewakili siapa dirimu hari ini? Jika iya, izinkan malam ini menjadi momen kecil untuk mulai melonggarkan genggaman itu. Bukan untuk membuangnya, tapi untuk memberi ruang bagi napasmu sendiri. Di puing-puing hidup yang runtuh, justru taman baru bisa tumbuh. Refleksi tentang bagaimana kehilangan bukan akhir, tapi ruang kosong tempat makna-makna baru tumbuh perlahan. Kamu mungkin sedang berada dalam titik terendahmu sekarang, atau baru saja melewatinya. Mungkin kamu kehilangan seseorang, atau sebuah mimpi yang telah lama kamu rawat. Dan semuanya runtuh, berantakan. Tak tersisa apa-apa kecuali sunyi. Tapi izinkan aku mengajakmu melihatnya dari sisi yang lain. What stands in the way becomes the way. Marcus Aurelius. Apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Dalam hidup kita akan jatuh. Bukan sekali, bukan dua kali, kadang berkali-kali. Hingga kita mulai berpikir bahwa hidup ini terlalu kejam untuk dijalani. Tapi malam ini, mari kita percaya sesuatu yang pelan. Bahwa dari puing-puing itulah justru taman bisa tumbuh. Bahwa yang hancur bukan akhir, melainkan ruang. Sebuah tempat kosong yang bisa diisi ulang. Bukan dengan ambisi, tapi dengan makna. Pernahkah kamu memperhatikan reruntuhan kota tua? Seperti reruntuhan Yunani atau Romawi, meski tinggal batu-batu patah, mereka tak kehilangan martabat. Justru di sanalah keheningan paling dalam berdiam. Dan menariknya, di sela-sela retakan batu itu selalu ada rumput kecil yang tumbuh, teguh, diameter tapi hidup. No tree, it is said, can grow to heaven unless its roots reach down to hell. Carl Jung. Tak ada pohon yang bisa tumbuh ke surga jika akarnya tak menembus neraka. Kadang kita berpikir kehilangan adalah kekalahan, tapi bukankah justru saat kita kehilangan, kita berhenti menipu diri sendiri? Saat semuanya pergi, kita hanya tinggal sendiri. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, kita bisa benar-benar melihat siapa kita. Tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa peran sosial, hanya diri dan diam. Saya pernah membaca kisah seorang guru Zen yang rumahnya terbakar habis. Saat murid-muridnya panik dan sedih, sang guru hanya duduk, tersenyum dan berkata, "Sekarang aku bisa melihat bulan lebih jelas dari jendela yang terbuka." Aneh, ya? Tapi mungkin benar. Kita baru bisa melihat terang saat dinding-dinding kita runtuh.
Kita baru tahu cahaya ketika kegelapan menyelubungi semuanya. We suffer more often in imagination than in reality. Seneca, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Kita sering takut kehilangan karena pikiran kita dipenuhi bayangan mengerikan. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau tak ada lagi yang mencintaiku? Bagaimana kalau aku harus memulai dari nol? Tapi bukankah nol itu justru kanvas kosong? Bukankah dalam ruang kosong itu, kita bebas menggambar ulang semuanya? Lihatlah benih, ia harus ditanam dalam tanah gelap. Ia harus pecah terlebih dahulu, hancur dari dalam, baru bisa tumbuh menjadi tanaman. Jadi jika hidupmu terasa seperti sedang dikubur, jangan buru-buru menyimpulkan itu akhir. Mungkin kamu sedang ditanam, mungkin kamu sedang disiapkan untuk tumbuh. Every new beginning comes from some other beginning's end. Seneca, setiap awal yang baru datang dari akhir yang lain. Saya ingin kamu tahu bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Setiap patah bisa jadi jalan masuk bagi cahaya. Setiap tangis adalah pupuk bagi kebijaksanaan yang lebih dalam. Dan kadang, apa yang runtuh bukan untuk dihancurkan, tapi untuk disederhanakan. Hidup merontokkan daun-daun yang tak perlu, agar hanya inti yang tertinggal, agar kamu kembali pada hal-hal paling esensial, kesadaran, ketenangan, kejujuran pada diri sendiri. Saya tidak datang untuk menghibur secara dangkal. Saya hanya ingin menemani malam ini sebagai teman, yang tahu bahwa rasa sakit itu nyata, tapi tak selamanya. Bahwa puing-puing itu boleh kamu ratapi. Tapi jangan lupa menanam. Karena taman baru tak tumbuh dengan sendirinya. Ia muncul dari keberanian untuk menggali tanah yang keras, menyiram luka dengan kasih sayang, dan menunggu dengan sabar. He who has a why to live can bear almost anyhow. Friedrich Nietzsche, dia yang punya alasan untuk hidup, bisa menanggung hampir segala cara. Dan mungkin dari reruntuhan hidupmu yang sekarang, pelan-pelan akan tumbuh kebaikan, kebijaksanaan, empati, ketangguhan. Bukan dalam bentuk yang megah, tapi seperti bunga kecil yang mekar diam-diam, namun wangi dan menenangkan. Kehidupan, sebagaimana air, tak pernah diam. Ia terus mengalir, kadang lembut, kadang menghantam. Dan di sepanjang perjalanan itu, ada hal-hal yang akan hilang, baik yang kita pilih untuk lepaskan, maupun yang direnggut tanpa permisi. Tapi kehilangan bukan akhir. Ia adalah ruang kosong yang bisa menampung ulang suara kita yang paling jujur. Setelah 5 strategi ini, mungkin kamu belum mendapat semua jawaban. Tapi barangkali kamu kini punya keberanian untuk duduk di tengah kekosongan, menatapnya tanpa takut, dan bertanya, apa yang ingin tetap aku bawa, bahkan ketika semua yang lain menghilang. Zeno, sang pendiri Stoa, pernah berkata, Man conquers the world by conquering himself. Manusia menaklukkan dunia dengan cara menaklukkan dirinya sendiri. Dan mungkin dalam kekosongan itu, kita baru mulai mengenal siapa diri kita sebenarnya, tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa label. Yang tersisa adalah inti, dan dari sana kita bisa memulai hidup yang lebih tenang, lebih jujur, lebih kita. Karena ada satu hal yang tak bisa dicuri oleh waktu, tak bisa dirampas oleh keadaan, kemampuan untuk menemukan makna, bahkan di tengah kehampaan. Dan mungkin disitulah rumah kita yang sebenarnya. Terima kasih sudah berpikir bareng gue. Karena hidup yang gak dipikirin cuma jalan di tempat. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.